ya Syekh bin Bas ma hukmut tawassul? Langsung Syekh bin Bas bilang haram. Haram orang tawassul. Lalu Syekh bin Bas tanya sama saya, hal bainaka wa bainallah hijab? Apa di antara engkau dengan Allah ada tabir yang menutup? Saya jawab tidak ada. Kalau tidak ada, tidak usah pakai wasilah, langsung minta kepada Allah. Saya jawab kepada beliau, ya Syekh bin Bas, qara'tu fil hadis salatatu anfar dakhalal ghar thumma yandarid al hajar al kabir hatta yasudda babal ghar wa hum la yastati'una al khuruj fa kullu wahid minhum yad'u bil wasilah. Syekh bin Bas dalam hadis yang saya baca ada 3 orang berjalan-jalan kemudian masuk gua. Setelah masuk gua ada batu besar menutup gua sehingga dia tidak bisa keluar dari gua itu. Kemudian 3 orang itu berdoa dengan pakai tawassul. Pertama dia tawassul dengan birril walidaini. Kemudian batu bergerak sedikit tapi belum bisa keluar. Yang kedua tawassul dengan nahyi anil munkar. Ya Allah, saya waktu itu bisa berzina, tetapi ketika itu saya ingat kepada Engkau, ya Allah, saya takut berbuat zina. Akhirnya perempuan yang sudah telanjang di kamar itu saya tinggalkan, saya keluar lari dari kamar itu. Tidak jadi saya berzina karena saya takut kepada Engkau, ya Allah. Padahal perempuan itu sudah telanjang di dalam kamar. Kalau itu perbuatan baik saya, ya Allah, mudah-mudahan batu ini tergeser. Itu tawassul. Yang ketiga tawassul lagi dengan amanah. Saya punya kuli, semua kuli saya bayar kecuali 1 kuli yang tidak saya bayar. Kemudian sebagai amanah ongkos kuli saya tadi saya belikan kambing besar-besar beranak-beranak, saya belikan untanya beranak-beranak sampai 1 wadi di lembah itu binatang itu kumpul. Setelah sekian puluh tahun kuli saya datang kepada saya, mana ongkos saya yang saya kerja sekian puluh tahun yang lalu? Saya katakan itu semua kambing dan semua unta itu milikmu, ambil semua. Si kuli tadi marah, Tuan, saya tidak minta kekayaan Tuan, saya cuma minta ongkos saya saja. Iya, itu ongkosmu yang saya kembangkan, kau ambil semua, persilakan, memang uangmu itu. Oleh kuli saya dibawa semua kambing dan unta, 1 pun tidak ada sisanya, ya Allah. Tapi saya lega karena saya sudah menjalankan amanah. Mudah-mudahan batu ini tergeserlah batu, ketiga-tiganya dapat keluar. Apa bilangnya Syekh bin Bas kepada saya? Ya Syekh Syukron, at-tawassul bil a'malis sholihah la ba'sa bih. Tawassul dengan perbuatan soleh tidak ada salahnya. Tawassul dengan baca Quran, tawassul dengan zikir. Maka saya katakan pada Syekh bin Bas, oleh sebab itu Syekh bin Bas, nahnu natawassal fi Indonesia bis solihin wa bil auliya wa bil anbiya wa bir rusul. Nahnu la natawassal bis syarib wala laibil khamr wala laibil khamr. Saya tidak pernah tawassul dengan orang peminum, dan saya tidak tawassul dengan maisir, dengan orang yang main judi. Saya tidak pernah tawassul dengan maling. Saya tidak pernah tawassul dengan orang yang suka buat maksiat. Saya tawassul dengan orang-orang soleh. Saya tawassul dengan ulama-ulama. Saya tawassul dengan para aulia. Saya tawassul dengan para anbiya. Saya tawassul bi'amalihim karena perbuatan mereka. Saya tawassul dengan orang soleh karena perbuatannya yang soleh. Saya tawassul dengan para aulia karena perbuatannya para aulia yang selalu zikir kepada Allah. Dia jawab, ya Syekh Syukron, in kunta aliman fasna masyita. Kalau engkau orang alim, kerjakanlah engkau dengan ilmumu. Masya Allah, itu luasnya pendapat Syekh bin Bas. In kunta aliman fasna masyita. Saya berdialog langsung.
Subhanallah, begitu tingginya ilmunya Syekh bin Baz itu sudah orang nomor satu yang disebut dari orang-orang Wahabi, tapi ternyata jawabannya seperti itu. Saya tanya, ma hukmu ziaratul kubur? Haram. Al-qabru la yanfa wa la yadur. Kuburan itu tidak memberikan bahaya dan tidak memberikan manfaat. Lalu saya katakan, ya Syekh bin Baz, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru baqi qubaila Ramadan sanawiyat. Saya baca hadis bahwa Rasulullah ziarah ke kuburan Baqi setiap tahun sebelum Ramadan. Apa kata beliau? Ya Syekh Syukran, az-ziyarah al-masyru'ah la ba'sa bih. Ziarah yang sesuai dengan syariat Allah tidak apa-apa, asal ziarah kuburnya sesuai dengan syariat Allah. Saya tanya, wa ma hiya az-ziyarah al-masyru'ah? Apa ziarah al-masyru'ah itu? Dia jawab, nad'u lahu wa la nad'uhu. Ziarah yang dibenarkan oleh hukum syariat, ziarah yang memintakan ampun orang yang di kuburan, mendoakan orang kuburan, bukan minta kepada kuburan. Itu jawaban dia. Kalau minta kepada kuburan syirik, tapi kalau mendoakan orang yang di kuburan persilakan. Itu kata beliau az-ziyarah al-masyru'ah. Nad'u lahu, mendoakan orang mayit, bukan minta kepada mayit. Saya bilang sama Syekh bin Baz itu, saya tidak pernah minta sama orang kuburan. Saya selalu ziarah dengan mendoakan orang yang di kuburan. Saya datang ke Wali Songo, baru saja saya selesai ziarah Wali Songo kemarin dengan santri sebanyak 5 bes, baca yasin, tahlilan. Saya ziarah kubur ini, saya mendoakan orang yang di kuburan. Saya tidak minta kepada orang kuburan. Tapi setelah saya ziarah kubur, saya tawassul, ya Allah, Allahumma bi ziyarati qabril awliya Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, mudah-mudahan ziarah saya ke kuburan para aulia ini, ya Allah, tolong terimalah segala doa saya. Ini tawassul yang benar. Allahumma bi ziyarati qabri auliyaika Rabbana taqabbal minna hajatana Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, dengan ziarah ke kuburan para walimu, ya Allah, tolong ya Allah, terimalah doa saya, terimalah hajat saya. Insyaallah arwahnya para aulia di alam barzah, insyaallah saya yakin akan berdoa, ya Allah, terimalah doa orang-orang yang ziarah ke kuburan saya. Kayak saya ziarah ke kuburan ayah saya kemarin, saya baca yasin, saya baca tahlil, kira-kira tahlilnya itu seluruhnya kalau dijumlah 20.000 tahlil. Karena apa? Yang ziarah 200 orang, saya ajak tahlilan 100 kali. 100 kali 200, 20.000 tahlil. Insyaallah almarhum ayah saya di alam barzah tentu akan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang ziarah kepada saya, ya Allah, tolong ya Allah, terimalah doa dia. Bukan pekerjaan yang kembali kepada mayit, kembali pada ingkota amaluhu, intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain untuk orang lain, berguna. Lah ini ada yang berfaham bahwa perbuatan orang hidup tidak ada gunanya untuk orang mati.
Dia memakai dalil alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan. Dia tidak paham ayat itu. Ayat itu artinya apa yang dia kerjakan adalah hak dia. Tetapi bukan berarti menghilangkan perbuatan orang lain untuk dia. Kalau Anda berkata bahwa perbuatan orang hidup tidak ada gunanya untuk orang mati, persilakan bubarkan sholat jenazah. Tidak perlu sholat jenazah. Kalau memang perbuatan orang hidup tidak ada gunanya bagi orang mati, kita sholat jenazah. Yang sholat yang hidup, yang berdoa yang hidup. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma in kana muhsinan fasid bi ihsanihi wa in kana musyian fatajawaz an sayyiati. Dan doa-doa yang lain. Kalau kau berkata bahwa doanya orang yang hidup tidak ada gunanya untuk orang mati, tolong sembahyang jenazah dibubarkan, tidak ada gunanya. Kalau Anda berkata bahwa perbuatan orang yang hidup tidak ada gunanya bagi orang mati, tolong hapuskan badal haji. Rasulullah yang menyuruh badal haji. Badal haji yang haji siapa? Yang tawaf siapa? Yang wukuf siapa? Yang melempar jumrah siapa? Untuk siapa? Untuk kuburan. Maka itu jangan menfatwakan agama seenaknya saja. Kalau perbuatan orang hidup tidak ada gunanya bagi orang mati, hapus semua hadis sedekah itu. Berapa banyaknya hadis Rasulullah? Puluhan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna ummi uftulitat law takallamat tasaddaqat hal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan dia tidak ngomong. Apakah ada pahala untuk ibu saya ya Rasulullah kalau saya bersedekah untuk ibu saya? Rasulullah jawab, na'am. Maka saudara-saudara yang ada di depan saya ini, kalau dulu saudara ketika ada ayah dan ibunya tidak sempat berbakti dengan baik, kemudian sekarang bapak dan ibu dikasih rezeki oleh Allah, tolong sedekah untuk pondok pesantren Asy-Syirojiah. Ini 5 sak semin untuk ayah saya. Ini 5 sak semin untuk ibu saya. 10 sak. Ini 5 sak lagi untuk kakek saya. Ini 5 sak lagi untuk nenek saya. Kesempatan masih bagus. Dan pahalanya sampai. Ini hadisnya banyak sekali. Nah disinilah kalau ngaji yang benar, bahwa perbuatan orang hidup ada gunanya orang mati. Buktinya Rasulullah bersabda, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudahnya dia berkata, ya Allah, ampunilah dosa saya dan ampunilah dosa orang-orang saudara-saudara saya yang telah mendahului saya ke kuburan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini hadis sharih. Ayat ini sharih, hadisnya sharih, bahwa intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain untuk orang lain. Berguna. Perbuatan orang yang hidup untuk orang mati berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan Baqi, yang selalu Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Rasulullah, ya Allah, kemudian keselamatan kepada orang ahli kubur, minal mu'minina wal mu'minat. Rasulullah mendoakan orang ahli kubur. Saya yakin orang ahli kubur menjawab assalamualaikum ya ahlad dunya. Mudah-mudahan keselamatan engkau wahai orang yang di dunia. Kalau salam tidak dijawab berarti Rasulullah sia-sia mengucapkan salam. Pasti salam Rasulullah dijawab oleh mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan atas engkau wahai ahli kubur, dan insyaallah nanti saya menyusul kalian. Insyaallah ahli kubur menjawab assalamualaikum ya ahlad dunya. Keselamatan bagi engkau wahai orang-orang yang masih hidup di dunia.
Soal diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita, urusan Allah. Lah ini saya klarifikasikan mengikuti pidatonya Adinda Solahuddin tadi, Solahur Rabbani tadi, saya mengikuti. Nah inilah saya klarifikasi, bahasa Arabnya tajliyah, penjernihan tentang masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Itu saya langsung berdialog. Lalu saya katakan pada Syekh bin Bas, ya Syekh bin Bas, lau kana sahibul maqbarah yastati ayyaj'al ahadan waniyan lakana sahibul miftah aghnan nas fil alam. Kalau saya terjemahkan Syekh bin Bas, kalau seandainya kuburan ini bisa membuat kaya, pasti juru kuncinya orang yang terkaya di dunia. Juru kuncinya tidak kaya. Jadi kita tidak minta sama kuburan, tidak. Kita mengharapkan doanya para aulia di alam barzah ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Saya datang ke Sunan Ampel, baca Yasin, tahlil, saya doakan Sunan Ampel. Setelah itu saya menghadap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan ziarah saya ke kuburan orang yang kau senangi, mudah-mudahan segala hajat dan doa saya kau terima ya Allah. Kalau orang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah kita dicintai oleh Allah. Maka kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi dan para rasul, orang yang dicintai